Pengertian bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang belakang ini banyak ditekuni oleh masyarakat untuk dipelajari dan ditelaah, baik yang berorientasi pada pendekatan normatif dan spiritualis, dengan berkeyakinan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa agama karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maupun melalui pendekatan edukatif dan konsumtif yang beranggapan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang patut dikaji secara mendalam untuk mengetahui kajian historis dan estetikanya. B. Metode pembelajaran bahasa Arab. Metode yang dalam bahasa Arab disebut tarikah adalah rencana penyeluruhan yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa Arab secara teratur dan sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Jika pendekatan atau approach bersikap aksiomatis, maka metode bersifat prosedur, sehingga dalam suatu pendekatan bisa saja terdapat beberapa metode. 1. Metode pembelajaran bahasa Arab tradisional adalah metode pembelajaran bahasa Arab yang berfokus pada bahasa sebagai budaya ilmu, sehingga belajar bahasa Arab berarti belajar secara mendalam tentang seluk-beluk ilmu bahasa Arab, baik aspek gramatika atau sintaksis, kawaid al-nahwu, morfem atau morfologi, kawiyah al-syarq atau sastra Arab. B. Metode pembelajaran bahasa Arab modern adalah metode pembelajaran yang berorientasikan pada tujuan bahasa sebagai alat. Artinya, bahasa Arab dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan modern, sehingga inti belajar bahasa Arab adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa tersebut secara aktif dan mampu memahami ucapan atau ungkapan bahasa Arab. Metode yang lazim digunakan dalam pembelajaran adalah metode langsung atau tarikah al-mubasyarah. Munculnya metode ini didasari pada asumsi bahwa bahasa Arab adalah suatu yang hidup, oleh karena itu harus dikomunikasikan dan dilatih secara sebagaimana anak kecil belajar bahasa. C. Prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada 5 dalam pengajaran bahasa Arab asing, yaitu prinsip prioritas dalam proses pengajian, prinsip koreksitas dan umpan balik, prinsip bertahap, prinsip penghayatan, serta korelasi dan isi. 1. Prinsip prioritas. Dalam pembelajaran bahasa Arab ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyajian materi pengajar, yaitu pertama, mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Kedua, mengakar kalimat sebelum mengajarkan kata. Ketiga, menggunakan kata-kata yang lebih akrab dalam kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab. 2. Prinsip koreksitas. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan pada peserta didik, tetapi ia juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan pada peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut. Pertama, koreksitas dalam mengajar atau fonetik. Kedua, koreksitas dalam mengajar atau sintaksis. Ketiga, koreksitas dalam mengajar atau semiotik. 3. Prinsip berjenjang. Jika dilihat dari sifatnya ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu pertama, pergeseran dari yang konkret ke abstrak, dari yang global ke detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Kedua, ada yang berkesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan ia ajarkan sebelumnya. Ketiga, ada yang meningkatkan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah, jam, maupun materinya. Macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Dalam mengajar bahasa Arab dikenal 5 macam pendekatan, yaitu pendekatan kemanusiaan atau humanistic approach. Pendekatan kemanusiaan yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'dal al-insani. Pendekatan ini sangat memfokuskan pada peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan alat atau benda mati yang menerima rangsangan, dan meresponnya. Perspektif ini merupakan sebagian asli mengajar bahasa asing, merupakan orientasi baru yang biasanya menganggap peserta didik sebagai objek yang dapat dibentuk semaunya tanpa melihat minat dan bakat mereka.
2. Pendekatan berbasis media, media based approach. Pendekatan berbasis media yang dalam bahasa Arab disebut al-maqdal al-tiqoni adalah pendekatan yang mengandalkan kepada teknik menggunakan media pengajar. Sebagaimana diketahui bahwa sarana atau alat peraga atau alat bantu besar peranannya dalam menyampaikan keahlian dan mengubahnya dari keahlian abstrak kepada keahlian yang konkret. Pendekatan ini bertujuan untuk melengkapi konteks yang menjelaskan makna kata-kata, struktur, dan istilah-istilah kebudayaan baru melalui gambar, peta, foto, contoh, model yang hidup, kartu, dan segala sesuatu yang membantu menjelaskan makna kata asing kepada murid. 3. Pendekatan aura oral atau aura oral approach. Pendekatan aura oral yang dalam bahasa Arab disebut al-maqdal al-syamai al-syafahi. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa bahasa Arab apa yang didengar dan yang diucapkan, sedangkan tulisan hanyalah representasi dari ujaran. Berangkat dari asumsi ini, maka bahasa yang pertama adalah ujaran. Untuk itu, pengajar bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata ataupun kalimat secara kalikal, kemudian meminta murid menirukannya untuk kemudian dihafalkan sebelum pengajar membaca dan menulis diajarkan. 4. Pendekatan analisis dan non-analisis. Pendekatan analisis dan non-analisis yang dalam bahasa Arab disebut al-maqdal al-tahlili wa ghair al-tahlili adalah pendekatan yang digagas oleh Strand dalam Kongres tahun 70-an, dan konsep pendekatan ini lebih dipertajam pada kongres terakhir yang diselenggarakan pada bulan November 1980. Pendekatan ini sering disebut juga dengan pendekatan formal karena ia memantulkan orientasi aliran sastra tentang analisis bentuk-bentuk percakapan, pidato, dan teori komunikasi lisan. 5. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif yang dalam bahasa Arab disebut al-maqdal al-ittishali adalah pendekatan yang memfokuskan pada kemampuan komunikasi aktif dan pasif. Menurut para pemerhati bahasa, pendekatan ini telah melakukan terobosan baru yang strategis di bidang pembelajaran bahasa kedua dan dianggap sebagai pendekatan yang integral dan memiliki ciri-ciri yang pasti. Hal ini karena pendekatan tersebut merupakan perpaduan strategi-strategi yang bertumpu pada suatu tujuan tertentu yang pasti, yaitu melatih murid menggunakan bahasa secara langsung, spontanitas, dan kreatif, di samping penguasaan tata bahasa. 6. Pendekatan pembelajaran aktual. Dari perubahan proses pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, melahirkan berbagai pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membelajarkan siswa. Di antaranya adalah pendekatan konstruktivisme, pendekatan kontekstual, kuantum pembelajaran, dan pengajar pembelajaran kooperatif. D. Metode pembelajaran bahasa Arab. 1. Metode kawaid dan terjemah. Dalam pakar dan praktisi pembelajaran bahasa asing sering juga menyebut metode ini dengan metode tradisional. Penyebutan tersebut berkaitan dengan sebuah cerminan terdapat cara-cara dalam zaman Yunani kuno dan Latin dalam mengajarkan bahasa. Asumsi dasar metode ini adalah adanya logika semesta atau universal logic, yang merupakan dasar semua bahasa di dunia, sedangkan tata bahasa adalah cabang logika. 2. Metode langsung. Metode ini memiliki tujuan berfokus pada peserta didik agar dapat memiliki kompetensi berbicara yang baik. Karena itu, kegiatan belajar mengajar bahasa Arab dilakukan dalam bahasa Arab langsung, baik melalui peragaan gerak, penerjemahan secara langsung dalam bahasa peserta didik di hari-hari. 3. Sugestopedia merupakan metode yang didasarkan pada 3 asumsi. Pertama, belajar itu melibatkan fungsi otak manusia, baik secara sadar maupun di bawah sadar. Kedua, pembelajaran mampu belajar lebih cepat dari metode-metode lain. 3. Kegiatan belajar mengajar dapat terhambat oleh beberapa faktor, yaitu norma-norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. 2. Suasana yang berlaku kaku, kurang santai. 3.
Potensi pembelajar yang kurang diberdayakan oleh guru.